Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق مالي من عنوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما فريما أستاذي أستاذ أسين bin Abu Bakar Al-Habsyi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, Sayyidil Walid bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa Abi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Lailah binti Haji Musa, Diana Sari Wajah Amsari wa Sunihim wa ila Ustaz Almarhum Ki Haji Umay Ja'far Sadiq bin Fulan, Ustaz Haji Fatani Muhi bin Fulan, Al-Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustaz Haji Faturin Zain bin Fulan, Almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti bin Fulan, Almarhum Ustaz Imam Zarkasi bin Fulan, Almarhum Ustaz Imam Zarkasi Rawi bin Fulan, khususan Almarhum Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Pak Haji Rusman Ma'mur bin Fulan, Pak Haji Umar Mashkuri bin Fulan, Almarhum Bapak Haji Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, Almarhum Bapak Haji Martono bin Fulan, Pak Haji Sudiwyo bin Fulan, Almarhum Bapak Haji Aris Komaris Andika bin Fulan, Almarhum Bapak Haji Waluyo bin Fulan, Almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Fulan, Haji Nurdin Yatim bin Fulan, Almarhum Bapak Haji Yatim Wakri bin Fulan, dan umumnya untuk warga kita, orang-orang tua kita sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan baca. Halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jana bimra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi." Itu itu yang mana itu? Inna li ahlil nar apa nih? 74 ya? Halaman 174. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna li ahlin nar min natirihin farji zadi. Sungguhnya ahli neraka berteriak karena tidak dapat menahan bau basinya farji orang yang berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghina wal zina la yajtami'ani." Kaya dan zina itu tidak dapat berkumpul jika ahli zina tidak dapat kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tarkul zina yurisul ghina." Meninggalkan berbuat zina menyebabkan kaya, kecukupan karena rezekinya membawa berkah. Nabi SAW bersabda, "Man jana junyabi walau bihi tali dari." Siapa berbuat zina, maka ia dijinai sekalipun dengan tembok rumahnya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna li ahlin nari sayhatan min nat'ir rihi farjizani. Jamaah sekalian semua yang hadir pada pagi hari ini, baik orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini, sekalipun tadi kita meninggalkan rumah masih gerimis atau masih hujan, tidak menghalangi untuk kita tidak hadir salat subuh berjamaah. Alhamdulillah berkah kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, dan kita meneruskan adalah kebiasaan yang baik ini adalah untuk mendengarkan hadis-hadis dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah sehat, Allah berkahkan pula umur kita, bertambahnya ibadah, bertambahnya ilmu agama, bertambahnya kita semangat untuk sholat berjamaah. Kita masih membahas tentang dosa yang amat besar, beratnya dosa besar, yaitu melaksanakan perbuatan zina. Berikutnya Nabi mengatakan, inna li ahlin nar, sesungguhnya penduduk ahli neraka. Nabi menceritakan demikian, sesungguhnya orang-orang yang di dalam neraka soihatan, itu mereka berteriak-teriak, kauk-kauk, teriak-teriak orang neraka. Kenapa mereka teriak-teriak? Nabi menjelaskan di saat mereka teriak-teriak, kita jadi tahu nih, Nabi mengatakan minnat irihi farjizani, dikarenakan sangat bau busuknya itu, ya, cairan yang keluar dari kemaluan wanita-wanita atau laki-laki yang dulu di dunia suka berzina. Itu jamaah itu. Ini alam akhirat belum kita dapatkan. Alam akhirat kita belum masuk ke alam akhirat. Tapi wajib kita meyakini akhirat sudah diinformasikan oleh Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun
yuha. Apa yang dituturkan, apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu. Kita belum ke tempat akhirat, kita belum mengalami proses akhirat, tapi berita di neraka Nabi udah dikasih tahu oleh Allah bahwa penduduk neraka nanti yang paling gak tahan banget itu mereka merasakan baunya itu. Baunya itu yang berasal dari farjiz zani, kemaluan orang-orang yang di dunia suka berzina. Farji itu nanti di akhirat begitu nyaman. Sekalipun di akhirat belum, di dunia orang-orang suka berzina, Allah berikan penyakit, naudzubillah min dzalik, jangan sampai lah. Ya. Dulu dikenal namanya penyakit spilis. Jadi spilis itu kalau orang kampung bilang, maaf ini, nanah yang keluar dari kemaluan. Terutama oknumnya adalah banyakkan perempuan. Karena dia adalah seperti apa? Kayak gelas. Tekok mana aja masuk. Kenapa nggak laki-laki? Perumpamannya gelas satu bisa tekok macam-macam. Mau tekok air teh kek, mau teko air kopi kek, gelas ya. Itu penyebab begitu jamaah. Penyakit. Kemudian di zaman mutakhir ini ada namanya AIDS, lebih dahsyat lagi itu, yang nggak ada obatnya sampai sekarang itu. Kalau kata bahasa Betawi, orang udah penyakit AIDS itu ngerontokin semua, dari wajah muka, dari badannya rontok. Jadi biarpun dia umurnya udah 47, memang obizina, rontok mukanya semuanya, gugur, peot semuanya pada. Sama juga ini, pohon yang tadinya subur nggak disiram-siram, malah dikasih racun itu di akarnya, rontok. Itu baru yang dia rasakan siksaan di dunia. Ya. Apalagi nanti di akhirat. Ya Allah, Nabi menjelaskan orang-orang neraka yang namanya bau bangkai sering dah tuh. Apapun namanya bau darah itu sering. Yang paling gak tahannya orang neraka itu adalah baunya itu yang menyengat banget. Kalau kita bilang menyengat banget di neraka, baunya yang keluar dari itu, dari kemaluannya mereka yang suka berzina. Bukan satu orang. Di Indonesia berapa ribu perempuan yang zina. Jakartanya, Kalimantannya, terus Papuanya, terus Sumateranya, baru itu di Indonesia. Belum nanti luar negerinya, Koreanya, Jepangnya, Cinanya, Amerikanya. Ini Amerika sekarang lagi diperingati nama Allah nih. Congkak sombongnya dia. Ya, dia mengatakan mana Tuhan? Kami akan berikan neraka bagi orang-orang Palestina. Sekarang kita lihat, bola api Allah turunkan dari langit, langsung disaksikan oleh dunia. Dikira di dunia nggak ada punya Tuhan, dikira di dunia nggak ada punya penguasa, dikira di dunia nggak ada zat yang mengatur semua. Hujan bisa turun. Ini instruksi siapa ini? Kita lihat lampu merah, instruksi siapa itu? Ada merah, ada hijau, ya, ada kuning. Dikira oleh mereka orang-orang yang anti Tuhan, ini kosong ini dunia tanpa ada penguasa, tunggal. Oh, umat Islam yang dibuktiin sama Allah. Lihat, hari yang kita lihat sekarang ini. Ya, malah saya lihat penyanyi yang baru masuk Islam itu, dia sebagai mu'alaf, Allah jaga tuh rumahnya, Allah jaga rumahnya, udah kebakaran. Jangan main-main. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan apapun yang mereka anggap itu Tuhan, Tuhan patung, Tuhan yang 2, 3 Tuhan, tidak ada Tuhan. Kita anggap itu bukan Tuhan. Jadi yang kita yakinin yang mengatur semua ini adalah illallah, kecuali Allah. Ya. Jadi Allah buktikan orang-orang yang pada bandel-bandel, nakal-nakal,
memuaskan dirinya semasa mudanya, gagahnya, duitnya masih banyak, dia puas-puasin. Allah berikan sebelum di akhirat di dunia dibuktiin. Mohon maaf, kemaluannya Allah berikan penyakit. Bagi laki-laki yang gatel, mohon maaf ya, gatel yang gak ketulungan. Saya lempengan begini kadang-kadang suka nanya-nanya supaya dapat pengalaman dari dokter-dokter bagian kelamin. Itu Pak Ustadz, ada penyakit di kelamin yang sulit untuk kita kasih obat, antibiotiknya kah, obat nyerinya. Bagian orang-orang maaf yang suka seksnya itu digunakan dengan cara salah. Ya, mereka yang spesialis bagian kelamin, kulit dan sebagainya tahu. Minum obat ini nih udah ringkas. Tapi kalau ini gatalnya bukan karena sebab yang lain, sebab itu adalah kutukan dari Tuhan, dibilang, kita sulit nyari obatnya. Jadi kalau mohon maaf jamaah ini, kalau sudah datang itu gatal jam 1, jam 12, itu kurang enak. Kalau mohon maaf ini ya, zakarnya itu nggak digaruk yang pakai berdarah. Bagi laki-laki digaruk sekencang-kencangnya, itu merupakan satu apa? Kutukan dari Allah. Yang perempuan Allah berikan penyakit yang baunya naudzubillah min dzalik, baru itu di dunia. Kita menghindar jamaah, kita bersih, takut, naudzubillah min dzalik, takut jatuh ke anak kita yang perempuan, takut jatuh ke cucu kita. Karena sekarang ini mohon maaf ya, yang mendukung maksiat perzinahan banyak banget jamaah. Tempat-tempat mana yang pakai ditanya ini istrinya Pak, Mas ini suami? Nggak ada sekarang. Yang penting lo bayar hotel 400.000 per malam, yang penting lo ada losmen, nginep silakan, mau mana kek. Villa-villa yang kita lihat dari mulai jalan mau arah ya Puncak, tinggal pakai isyarat aja udah, lampu-lampu kuning doang, dari mana udah. Maka kita melindung, kitanya mah udah bersih ya, udah alhamdulillah. Kitanya nih alhamdulillah nih, maaf di tempat yang baik ini. Dari mulai bujangan dulu masih menjaga kita. Yang kita prihatin, yang ngeri, prihatin dan ngeri, jatuh ke anak kita, ke cucu kita, jatuh ke anak kita. Kita sebagai kakek emang ngikutin mereka mau kemana-mana. Kita sebagai bapak tinggalan zaman, ngikutin mau kemana sih Pak? Ikut nak, udah mama sono, ikut-ikut aja. Iya, karena ini masalah perzinahan. Karena yang saya dapatkan, mereka-mereka yang berani untuk nikah secara mendadak, itu udah kecelakaan duluan. Pakai tameng, nikah siri, pakai mut'ah dan sebagainya. Ada yang lebih prihatin, tempat baik ini mohon maaf, udah bawa bayinya. Gimana Ustadz ini? Ada yang ditipu tuh bapak ibunya. Dia sekolah kelas 2 SMEA. Bajunya digombrong-gombrongin. Pas dibuka di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, waktu bagian itu gendut Pak, ini ada isinya Pak. Pinter anak sekarang ngelabuin orang tua. Iya. Ini zaman bukan zaman kita dulu. Yang zaman kita dulu, maaf ya, masih kenal sama calon kita punya istri, itu maksiatnya cuma nyolek tangan doang dulu. Sekarang mah ya Allah, sama juga naik motor, dicobain dulu naik motor. Kalau belum pada oblag, tau gak oblag? Belum diserahin sama orang tuanya,
mur-murnya pada oblak, kemudian rem-remnya udah pada nggak apa-apa. Dalam hal ini kita harus lihat keadaan kotor jamaah, bukan di masjid ya. Di luar masjid pergaulan mereka itu, waduh, kita yang udah wal asri nih, ini udah wal asri, udah selamat dah. Yang kita ngeri, yang kita waspadai, yang kita wanti-wanti, gimana keadaan anak kita. Selamat, cucu kita yang perempuan, bukan aja yang perempuan, yang laki. Adanya masturbasi di mana-mana, didukung oleh dokter-dokter spesialis seks. Nggak apa-apa dilampiaskan. Maaf, kondom dijual di mana-mana. Perzinahan sekarang ini bukan jadi barang yang ngeri. Bukan zaman tahun 70 kita masih kecil, orang bicara masalah perzinahan masih dianggap itu kayak kita bawa tikus mati. Ya Allah, jangan sampai terjadi, jangan sampai di anak kami. Dulu begitu. Sekarang ngomong perzinahan sama juga kita belikan tembang di kelas klender. Nggak ada kalimat jijik, nggak ada kalimat, ya Allah jangan sampai terjadi sama cucu saya, jangan sampai. Nggak ada sekarang gitu ya, ketinggalan zaman. Apalagi mereka yang haluan-haluan modern dengan perzinahan tuh modern. Nah lo, ayo dah. Pak Ustadz mah haluan kuno. Makanya nggak salah kalau mereka itu peramal seks begitu. Dia bilang apa? 87% sudah anak gadis Jakarta udah bukan perawan lagi, kecuali sisanya yang masih diawasi oleh orang tua, yang masih ketat, yang masih galak orang tua. 87 Pak, 87 Ustaz. Pokoknya dari SMP begitu katanya. Yang tinggal 13% itu yang orang tuanya galak. Mau kemana kamu? Hah? Jangan pergi. Siapa tuh Dedi? Maaf ya Dek ya, Nina nggak keluar dulu ya. Nah orang tua begitu yang masih selamat. Nah orang tua orang yang ngumbar, bagus dah, anak saya laku. Yang penting ntar lu pulang bawa martabak telur ya nak. Ya Allah. Anak muda sekarang gampang mah malu. Yang penting ntar pulang bawa martabak malu diem. Dia nggak tahu tuh 3-4 jam di luar rumah ngapain itu. Alasannya muluk-muluk, kerja inilah, kerja bakti lah, ini belajar bersama lah. Waduh. Itu yang saya bilang wanti-wanti kita nih. Barik lana fi auladina dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birra. Itu jamaah. Jangan santai-santai aja kita. Ya Allah, benar. Ini zaman-zaman yang kelihatannya diam tapi wow. Maksiat udah sampai ke HP. Anak-anak kita ini yang SD kelas 5 kelas 6 bukan kayak kita dulu lihat, maaf nih ya, film ciuman itu cuma di bioskop, di TV warna hitam putih di malam minggu doang, akhir pekan untuk 17 tahun ke atas. Kapan itu? Dulu tahun 70-an. Sekarang mah bioskop udah kagak ada. Tuh bioskop lari ke mana? Ke HP. Anak sekarang buka-buka masalah Google dan sebagainya, pinteran dia bapaknya. Bapaknya paling baca WA doang sama bales. Dia dikasih tahu mana anak STM teman-temannya. Lu buka nanti, ini seri ini, kode ini, lu buka. Bejat ini zaman sekarang. Kotor ini zaman sekarang. Bukan generasi kita ya. Ini yang saya bilang wanti-wantinya, zaman generasi anak kita nih, cucu-cucu kita. Oh, tentang perzinahan Pak. Waduh. Ya. Makanya nanti mereka yang nggak tobat zina, dibikin ini lagi, ada agennya perzinahan. Apa gerbong apa germok apa istilah itu? Penyaluran zina, Allahu Akbar. Terlalu kotor kita ngomong. Jelas datanya bagaimana? Bukan kita sopan-sopan, kita lihat. Politik harus sopan. Tapi masalah perzinahan kita lihat, biar lihat bahwa di luar masjid Jakarta dalam keadaan malu, laler mulu.
Dan bukan di kalangan anak-anak muda lagi. Babe-babe yang berjas-jas, lebih enak lagi dia. Duitnya banyak. Fasilitas semuanya udah disiapin, mobilnya, bensinnya. Bukan itu doang Pak Ustadz. Itu mah bensin biasa itu. Makan mah tuh biasa di mana. Maunya makan mana Pak? Nah lo makan apa coba? Ini bahasanya kasar nih. Brengsek Pak, bener. Di kalangan orang tua. Yang jas-jas cakep-cakep. Kita kira sopan-sopan. Waduh. Pecinya peci hitam. Desinya sekian. Itu mah casingnya doang. Setelah dibuka, dikasih libur misalnya 3 hari, sekian hari. Kembali kemana? Fasilitas ongkos dikasih. Nginep sekian hari di hotel disiapin sama pemerintah. Ya kalau dia mau sono di Pantai Kute, mau cari orang mau kena di sana pakai mau kenaan. Perzinahan pesat. Mau cari apa sekarang ini? Itu yang saya bilang wanti-wanti. Kita nih di masjid udah tergolong udah selamat dah kita dah, alhamdulillah. Masa-masa begitu udah enggak ada. Tapi kan kita udah diingetin Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga siapa? Itu jamaah sekalian. Jadi di dunia Allah berikan DP-nya itu siksaan berupa penyakit yang gak ketulung-tulung, itu orang-orang yang zina. Di akhirat paling baunya itu adalah baunya, mohon maaf, kotoran yang keluar dari kemaluan penzina di dunia dulu. Yang kedua, Nabi mengatakan al-ghina wa zina la yajtami'ani. Kekayaan dan zina tidak berkumpul. Itu bahasa Nabi. Artinya apa? Nggak bakal kaya gitu ya. Nggak bakal makmur rezekinya. Kalau yang punya duit, yang punya uang, yang menjadi bos, seneng zina, ambruk itu kekayaan. Lu kerja di mana sekarang? Situ Pak. Di mana kerjanya sekarang? Kawasan Pulau Gadung. Sampai gini hari lu kerja udah 10 tahun, ngaji mau gua udah lama 10 tahun. Punya sepeda kayak satu? Kagak. Dari kerja 10 tahun hasilnya apa? Bakal di warteg mulu. Nabi mengatakan, ini orang gak bisa kaya, punya duit, mungkin ada di balik itu hobi zina nih orang. Kalau nggak zina kemaluan, nggak zina sama perempuan, ada zina yang terselubung. Apa itu? Tadi saya bilang masturbasinya. Ya Allah, tidak akan jadi orang kaya paten, tidak akan berkah rizkinya selama masih hobi apa? Jajan dengan zina. Tidak, ini janji Nabi nih. Tidak akan terhimpun zina sama kekayaan, nggak bakal terhimpun. Bikin apes aja, bikin apes. Ya, secara logikanya ya banyak kalau zina benar, duit dapat sekian ribu, bakal apa? Bakal dia tuh si perempuan. Itu baru bayaran itu, belum nanti permintaan. Tambahin mas ya, tambahin ini ya, jajannya ininya. Duit yang dicari seminggu habis bakal malam minggu. Bures kata orang Betawi bilang, apes itu uang, apes tuh rizki. Ya, gara-gara apa? Lu punya duit, lu seneng zina, mendingan lu kawin. Jadi berkah rumah tangga. Jadi berkah itu rizki. Jadi nggak ada orang yang penzina terkenal di Jakarta, hobi zina di dunia orang kaya, nggak ada. Ya, orang-orang miskin mungkin dia didukung. Ya. Nabi mengatakan ini sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Maha benar firman Allah dan maha benar ucapan Nabi. Tidak akan kaya, nggak akan timbul jadi orang kaya, nggak akan berkah tuh rizkinya, nggak bakal jadi rumahnya jadi mentereng, jadi ini jadi nggak bakal dah, nggak bakal bisa beli mobil dari itu, nggak bakal abadi kekayaan jadi Adam. Kenapa? Ente sedang berzina. Habis sama Pak, ya kawin juga Pak, sama bini juga malam zina juga.
Itu tuh. Kalau kawin ngurusin nanti kalau melahirkan Pak, punya anak Pak, nanti lebaran beliin bajuan. Itu logika begitu. Yang pada malas kawin, tapi zina jalan terus. Nabi janjikan nggak bakal kaya itu benar-benar. Habis tulang-tulang semua ente pada rontok. Habis tulang-tulang pada rontok. Coba lihat ya Pak, secara jujur. Kalau siang hari jam 9 orang suka berzina, nggak punya bini, senang berzina, senang masturbasi, ya, senang onani, mukanya udah nggak ada auranya. Kalau saya bohong, kalau saya bilang bohong, Bapak lihat orang-orang yang suka-suka berzina, orang-orang yang suka di hotel, orang-orang yang kerja begitu, orang-orang yang tinggal-tinggal di pinggir-pinggir mau arah ke puncak, orang-orang yang Cisarua, orang-orang lihat muka-mukanya, lihat muka-muka gitu. Yang nggak ada auranya udu, nggak ada auranya baca Quran, lihat, dekil. Yeah. Jadi nggak bisa nyatu kekayaan jadi orang kaya, nggak bakal nyatu kesehatan yang diperoleh karena dia apa? Masih hobi zina. Apes di rumah. Kitanya baik, yang kos di rumah kita nggak tahu. Nanti punya rumah dibikin kos berapa kamar? 2 Pak. Dia nggak tahu teman-teman itu yang kaos laki-laki bawa teman jam 10 perempuan. Apa rumah ente? Yang zina bukan ente, tapi di kos dia tahu itu. Ente punya rumah harus teliti banget. Ini siapa Mas? Teman saya. Oh maaf ya, jangan masuk ke dalam ya untuk perempuan, kecuali istrinya. Istrinya Pak, Mas coba lihat surat nikahnya dulu. Ada nggak yang begitu kira-kira? Berapa banyak rumah-rumah yang bikin kos-kos begitu? Ya Allah Rabbi. Apes, bakal fakir, nggak bakal jadi kaya. Kenapa? Di satu sisi masih nggak insaf dia, yaitu perbuatan yang Allah kutuk, perbuatan zina. Tidak akan kaya, tidak akan sukses, tidak akan bahagia. Bahagia udah nggak ada, udah. Nggak ada bahagia, bagaimana bahagia? Kalau dilaporin 3 bulan berikutnya, Mas, aku positif hamil Mas, bahagia nggak tuh yang suka zina? Kalau kita yang nikah resmi 2 bulan, Mas, positif Mas, alhamdulillah, benar, iya, karena halal, cara nikah disaksikan, dialihkan dari orang tua, halal, 3-4 bulan dia terlambat headnya. Wow, kita jadi suami. Alhamdulillah benar. Waduh, girang. Coba hasil zina. Dia makan bakso berdua sama kekasihnya. Dibisikin dong, Mas, sini. Kenapa? Tadi aku periksa air kencingku positif apa? Hamil. Alu yang bener. Kalau kalimat alu yang bener itu orang bahagia apa? Coba. Tanya anak muda kalau bilang gitu. Dia usaha bagaimana biar menggugurkan. Dia usaha bagaimana harus makan nanas. Lalu paramek. Harus dia seprit. Wow. Biar digugurin ini. Mas harusnya girang Mas. Kita punya enak aja girang. Kebahagiaan tuh diraih sama orang yang nikah. Kedua belah pihak dikabarin, Pak, istriku hamil. Alhamdulillah, aku calon punya cucu. Di sana kabar lagi, Bu, istri hamil. Ya Allah, alhamdulillah. Kena nikah. Coba jalan zina, pacaran. Bu, aku pacaran kan 2 bulan. Pacarku hamil. Lo yang bener coba dah. Ini harus disampaikan benar begitu terjadi. Ya. Jadi zina dengan kaya nggak nyatu. Sama juga, tahu nggak yang namanya minyak sama air masukin dalam botol, dikocok bagaimana juga nggak bakal nyatu. Minyak kelapa tuangin ke air apa, misalnya air aqua yang masih pakai botol, misah dia. Itulah zina dengan kaya nggak bakal nyatu. Yang kalah apa? Kekayaan bakal ambruk, kekayaan sehat, kekayaan bahagia, kekayaan badan, kekayaan uang.
Apa penyebabnya? Ente masih hobi zina aja ente. Yang ketiga, Nabi bersabda, tarkuz zina yurisul ghina. Meninggalkan perzinaan mewariskan kekayaan. Oh, ini Nabi Muhammad yang ngomong ini. Bukan ahli, bukan ya orang-orang ahli keuangan, ahli dunia. Orang yang meninggalkan dunia, meninggalkan zina, nggak mau dia berzina, anak kita, cucu kita. Maaf ya Mbak, mohon maaf. Oh, ini anak akan mendapatkan diwariskan kekayaan, kebahagiaan. Imannya cakep. Sekarang Pak, perempuan mau berani-berani banget. Jangan lagi zaman sekarang 2025. Gimana itu? Cerita yang kita baca dalam surat Yusuf, berani banget Zuleha. Iya kan? Kita lihat Nabi Yusuf imannya kuat. Oh, kita belum sampai begitu kita. Meninggalkan zina, meninggalkan macam-macam perbuatan zina, meninggalkan hayalan-hayalan, meninggalkan film-film yang mengarah ke zina, meninggalkan macam-macam pergaulan-pergaulan yang ada diskotiknya ini, meninggalkan kerja-kerja belajar bersama yang mengakibatkan inilah sentuhan kaki sama sentuhan kaki, pegang tangan, cium sama cium, meninggalkan, mewariskan anak cucu kita begitu, akan kaya ilmunya, akan kaya kesehatannya, akan kaya keuangannya. Meninggalkan zina. Tapi kalau dia senang, ya aduh, ambruk. Terakhir ini Nabi menyatakan, man zana zunia bih. Siapa yang pernah berzina, kalau dia nggak tobat bakal dizinain lagi. Kayak hukum ini nih, kayak hukum apa namanya? Hukumnya orang Buddha. Apa namanya itu? Apa namanya? Hukum karma. Ente pernah berzina, nanti jatuh di anak ente, bakal anak ente yang perempuan dizinain kalau ente nggak tobat. Ini Nabi mengatakan, Pak, kita berzina masih muda, nanti satu saat dari bagian badan ente yang jadi anak, nanti anak perempuan enak bakal dizinain. Dibuktiin sama Nabi. Dan ulama menceritakan, itu si anak ngaku bilang begini, Walid, kenapa? Saya pulang ngaji dicium Walid. Mas siapa? Sama laki-laki di jalan lorong, di jalan kecil Walid. Saya dicium, saya tutup pakai jilbab Walid. Di mana kau lewat begitu? Di jalan itu. Teringat di bapak, ya Allah. Dulu gua masih muda pernah mencium anak perempuan situ. Sekarang anaknya dicium. Ya. Itu yang cerita jamaah. Kalau bab masalah ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Si ulama punya anak. Ulama kan ngalamin masih muda dulu. Entah gimana dia baru pernah mencium anak perempuan. Belum halal. Dia punya anak, udah puluhan tahun. Anaknya umur 17 ngaku pulang dari pengajian, Walid, ayah, laki-laki itu kurang ajar ayah. Mungkin apa dia mabok gimana? Kenapa? Aku dicium pipiku ayah. Ayah kagak marah. Ya Allah. Di jalan itu nak, iya jalan situ nak. Nggak sebagus sekarang jalannya, tapi jalan itu juga. Ya kayak Bumi Putra sih sono, jalannya dicakepin nggak ada aspalnya. Dulu jalan lama kan, lempangan situ iya. Teringat dia, waduh, itu namanya apa? Hukum karma bukan tuh. Suka berzina nggak tobat, nanti anakmu bakal kau rasakan bagaimana tuh. Apalagi zina. Makanya kita sebagai abang yang sekarang ini hati-hati dah. Kalau kita suka zina sama orang perempuan, khawatir, takutnya kalau kita nggak tobat ditutup sama Allah. Kalau nggak tobat, jatuh keturunan kita bakal dizinain. Enak kita. Dah cukup jamaah ya. Mohon maaf ini ya penjelasan sejelas-jelasnya. Tujuan biar kita tahu keadaan sekarang begitu jamaah. Bukan hanya korupsi aja yang jadi masalah. Ini perzinahan, apa kalau istilah orang Jawa apa? Udah keranjingan. Ya kalau di masjid mah kena AC-nya gede, adem.
Kita nggak panas, nggak kering. Lalu kita lihat, saksiin bagaimana, tanya informasi, tanya orang-orang yang ahli-ahli seks bagaimana keadaan. Nah, kita hanya mohon pada Allah, semoga keluarga kita dijauhkan dari hal itu. Baik anak cucu kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salam.